Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelamar kerjaan. Kemudian setelah ngelamar kerjaan nanti kalau sudah diterima, nanti saya bayar 4 juta diberikan ke HRD. Ini uang apa yang kita berikan? Coba tanyakan bosnya, boleh tidak HRD nerima uang kayak gini? Kalau dia HRD-nya ketakutan berarti pasti jahat ini, nggak bener nih. Ayo tanyakan bos yang gunakan. Kenapa HRD nerima duit? Nah, ini ada kejahatan-kejahatan halus. Mungkin yang kami contohkan bukan HRD, lebih misalnya ada seorang orang dia, kamu pengen jadi PNS misalnya, lewat saya nanti insya Allah, lewat saya nanti mudah. Dia yang mendaftarkan, mendaftarkan. Nanti tapi ente bayar ke saya tolong 5 juta. Kalau kamu diterima 5 juta. Kalau enggak usah bayar. Ya? Kalau enggak terima enggak usah bayar. Kalau terima bayar 5 juta. Ini biasanya orang yang cari kerjaan dan tamak langsung terima. Padahal dibohongi. Saya enggak ngapain. Saya hanya masukkan saja, kalau diterima saya dapat 5 juta. Jangan mau dibodoh-bodohin dia. Kalau dia ngapa-ngapain merubah, berarti sudah nggak jujur juga. Nggak ada perlunya semacam itu. Jadi pakai bayar-bayaran itu biasanya itu malah melanggar daripada bos. Bosnya nggak akan mau. Sebab kalau pakai bayaran biasanya nggak ahli, nggak mumpuni, dia nggak lulus, dan harus bayar. Nggak mau dia, merusak. Berarti Anda khianat, HRD khianat. Kan kalau kita membuka karyawan, orang bekerja kan pengen ahlinya. Kalau pakai jalur belakang itu orang dalam lah istilahnya apa-apa, itu tidak ahli sebetulnya dia. Berarti curang sudah. Orang-orang sepanjang ini curang dia. Curang kepada bos bisa, mau jahat kepada orang ya kayak tadi. Padahal saya hanya masukkan data 10 orang, tak masukkan data. Insya Allah tunggu aja, pokoknya kalau jangan khawatir. Tak tahunya apa? 3 diterima, 7-nya enggak. 7-nya pergi nggak diterima, selesai. Yang 3 didatangikan, masukkan. Padahal dia nggak punya kerjaan apa-apa, nggak ngapa-ngapain juga. Langsung mana dikit 5 jutanya. Oh jahat, penjahat halus dia. Ada aja pintar orang cari duit hari ini macam-macam ya. Maka Anda kalau ingin bekerja yang normal dong, tanpa harus pakai semacam itu. Pertanyaannya adalah, jika saya bekerja tiba-tiba dengan membayar itu bagaimana? Yang artinya saya membayar misalnya biar diterima. Biar diterima. Kalau memang Anda tidak layak diterima, itu menyokok. Anda tidak layak diterima, Anda sokok, Anda khianat, sudah enggak betul. Bayar biar diterima. Kemudian setelah diterima, apakah gaji saya halal? Dilihat. Waktu Anda membayar, Anda haram, jelas Anda menyokok. Tapi urusan gaji dikembalikan kepada keahlian Anda. Jika ternyata Anda memang kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan, ya jadi halal di situ. Pekerjaannya halal, tapi waktu nyogok itu haram. Adapun mungkin begini, mohon maaf. Ini saya harus panjang lebar. Misalnya di sebuah, saya tidak mengatakan, mungkin di sebuah negara, saya bukan Indonesia. Pegawai negerinya Indonesia. Barangkali Indonesia nggak ada yang salah atau terlalu banyak sehingga bingung kita menjelaskannya. Nggak usah, kita pakai negeri lain saja. Nah, misalnya ada orang mau jadi pegawai negeri. Tak taunya sih itu ada tim panitianya, kita harus bayar. Kalau nggak bayar, kita nggak akan bisa lulus. Pasti tidak lulus. Memang itu ada mafia kejahatan di situ. Memang grup-grup jahat di situ. Maka kalau kita membayar, dan saya berhak untuk kerja, saya membayar, ini bukan disebut sebagai nyogok. Karena saya membayar hak saya. Karena seharusnya saya bekerja ingin membuat perubahan, lalu saya membayar, karena saya mengambil hak saya tidak dosa sebagai seorang penyogok. Tapi saya menjadi dosa menyuburkan budaya jelek itu. Coba semuanya sepakat tidak membayar, tidak mau, pasti tetap diangkat loh ya. Karena setiap negara pasti berpegawai. Gara-gara ada yang tamak ini cepat bayar, yang tidak bayar jadi tidak terima. Berarti memang Anda mengambil hak Anda, tidak disebut sebagai
Menyogok itu kan membayar sesuatu yang bukan haknya. Saya berhak saja, ijazah saya sesuai, saya juga nilai saya bagus, saya juga punya pengalaman kerja. Cuman saya kalau tidak bayar tidak bisa kerja. Anda membayar tidak disebut sebagai menyogok. Tapi Anda punya dosa lain, membudayakan budaya ini. Sehingga ini orang itu tetap saja lancar dengan kejahatannya. Coba kita calon karyawan ini sepakat, calon pegawai ini sepakat, jangan. Tidak boleh bayar, tetap diterima kok pada akhirnya. Sebab mereka butuh pekerjaan. Ini gara-gara Anda bayar itu, lihat. Biasanya mohon maaf tamak, mentang-mentang punya duit, urusan sekolah anaknya. Padahal sekolah itu sekolah yang anak bisa diterima, cuman budaya bayar, nyogok lihat belakang. Mau cari ilmu kok macam begitu gimana? Biasanya ada tamak tersembunyi di hatinya, kerakusan. Jadi dosanya karena Anda membudayakan budaya jelek. Tadi 4 juta diberikan kepada HRD. Wah, senang HRD-nya. Bosnya marah-marah itu. Nah, bosnya marah-marah. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Adapun gaji kan selain itu. Kalau gaji Anda, asalkan Anda bekerja benar sesuai dengan prosedur, aturan, Anda memenuhi, ya halal. Karena gaji itu sesuai dengan hasil kerja Anda. Seperti itu. Kalau gaji babnya beda. Cuman apa yang Anda lakukan Anda sebuah kebodohan. Kenapa Anda harus mau dengan itu semuanya? Dan Anda diajari curang oleh orang tersebut. Kenapa harus membayar? Anda dirugikan. 4 juta diberikan pada HRD-nya. Kalau sudah diterima, ya HRD-nya dapat duit tambahan dong. Naudzubillah. Bosnya pun tidak akan